Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Febra Anjar Kusuma MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Feni Marlina, perwakilan dari kelompok 5, yang akan memimpin kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 5 oleh Lailatul Hadijah sebagai pemateri 1, Jevi Adriansah sebagai pemateri 2, dan Dewa Ayu Madu Setiawati sebagai notulen. Di sini yang akan kami bahas yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang dikaitkan dengan dekadensi moral. Adapun susunan acara, sesi pertama pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 5. Kepada Saudari Lailatul Hadijah dipersilakan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang ada dalam adat istiadat, agama, serta dalam pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan ide besar bangsa kita sendiri. Demikian ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada peringatan Hari Ulang Tahun Parkindo yang ke-24 di Surabaya pada 15 November 1969. Nama Pancasila lahir atas usulan atau ide Presiden Soekarno pada tanggal 11 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Saat ini, usulan disambut baik oleh para anggota rapat. Dengan demikian, dicapailah kesepakatan bahwa Indonesia akan dibangun atas dasar 5 sila yang disebut Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, overall
dan operasi masyarakat atau ormas. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai tahun 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh. Tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konstrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara. Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cevi Ardiansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Lailatul Qadar. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan terpaksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan cara tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa, dan hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjol kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melaksanakan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, melakukan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat, dan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga Indonesia tanpa membedakan suatu soal suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan kekuatan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang terlalu rendah. Next, slide kelima. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan atau terpenuhnya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang harus memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Aksi bentrok antar suku dan rendahnya kesadaran dan rasa persatuan. Dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalami terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi juga, yaitu tahap selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis. Harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism. Tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik, maka Indonesia 10 akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewa Ayu Made. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Jeffrey Adriansyah. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Iptek sebagai produk budaya, namun pada
kondisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut kurang mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Perkembangan teknologi saat ini yang ditandai hadirnya zaman modern termasuk di Indonesia diikuti oleh gejala dekadensi moral yang benar memprihatinkan. Akhlak mulia seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, toleransi, dan saling mengasihi sudah mulai terlewengkan. Penipuan, permusuhan, penindasan, saling menjatuhkan, menjilat, mengambil hak orang lain secara paksa dan sesuka hati, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Kemerosotan moral atau yang sering kita dengar dengan istilah dekadensi moral sekarang ini tidak hanya melanda kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan pelajar yang menjadi generasi penerus bangsa. Di antara akibat negatif dari era global ini ialah nilai-nilai spiritualitas agama menjadi momok dalam kehidupan. Agama hanya untuk akhirat, sementara urusan dunia tidak berkaitan dengan agama. Sebagai masyarakat menjauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai falsafah bangsa, kejadian sebagaimana dipaparkan di atas disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi cara berpikir manusia modern. Selanjutnya. Faktor-faktor penyebab kejadian tersebut antara lain yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, rasa individualistis dan egois, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dan nilai-nilai agama. Dekadensi moral yang ditunjukkan oleh sebagian generasi muda harapan masa depan tersebut, meskipun tidak besar presentasenya, namun menjadi sesuatu yang disayangkan dan kewajiban kewibawaan dunia pendidikan diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai, norma-norma, dan budi pekerti luhur. Dalam ini semoga dapat meminimalisir dekadensi moral remaja generasi masa depan. Masalah dekadensi moral yang terjadi dalam pembelajaran. Dekadensi moral yang terjadi dalam proses pembelajaran di SMP Aisyah Muhammadiyah 3 Kota Malang. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bartens tahun 2000. Dekadensi moral ini tindakan seseorang yang selalu melakukan tingkah laku buruk sehingga tindakan di luar kelas saat proses pembelajaran PPKN sedang berlangsung, ramai sendiri, tertidur saat proses pembelajaran PPKN sedang berlangsung, tidak mendengarkan guru saat menerangkan materi, mencontek dan tidak membawa buku pelajaran, telat memasuki ruangan, tidak punya sopan santun terhadap guru, tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas, merupakan tindakan seseorang yang melakukan tingkah laku buruk. Tindakan dekadensi moral yang dilakukan siswanya itu sangat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Sikap siswa saat pembelajaran berlangsung seharusnya seperti apa yang di kurikulum 2013, yakni siswa memperhatikan fokus dengan pembelajaran, aktif dan tidak pasif, serta tugas guru hanya mengarahkan saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, cara mengatasi dekadensi moral dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, cara mengatasi dekadensi moral dalam proses pembelajaran yakni yang pertama, guru menasehati dan disarankan untuk siswa yang bersangkutan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, guru memberikan sanksi berupa hukuman, suatu hal yang masih berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan hukuman agak berat, seperti mengeluarkan siswa dari kelas, membersihkan kamar mandi, dan membersihkan ruang kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang baik. Pendidikan merupakan kemampuan untuk menumbuhkan kemampuan serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Pengertian moral sendiri memiliki pengertian yang sama dengan akhlak, budi pekerti, dan etika. Konsep moralitas itu akan menjadi konsep yang bisa kita akui memiliki tempat
di dalam suatu cara hidup, bermakna, dan memuaskan bagi kita. Berdasarkan definisi ini, maka perbuatan akhlak harus memiliki 5 ciri sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan tersebut telah mendarah daging atau mempribadi, sehingga menjadi identitas orang yang melakukannya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukannya dengan sangat mudah, gampang, dan tanpa memerlukan pemikiran lagi sebagai akibat dari telah mempribadinya perbuatan tersebut. Yang ketiga, perbuatan tersebut dilakukannya atas kemauan dan pilihan sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Yang keempat, perbuatan tersebut dilakukan semata-mata niat karena Allah SWT. Dengan dijadikannya akhlak tersebut sebagai patokan, maka akhlak menjadi moral untuk lebih meningkatkan keberhasilan pendidikan moral. Next. Adapun strategi pendidikan dan moral di era globalisasi. Era globalisasi adalah merupakan era yang sudah ada dan berlangsung sebagai bagian yang ikut menyongsong dan mengalami era tersebut. Kita tidak boleh menghindar atau bahkan melawan dengan segala upaya berserta argumentasinya. Disinilah peran strategis pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, yang secara terbuka, baik secara langsung atau tidak langsung dibebankan tugas untuk menanamkan benih-benih nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penyampaian materi dari kelompok 5 tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang dikaitkan dengan dekadensi moral. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, sesi tanya. Berikutnya yaitu pada diskusi ini dibuka satu sesi untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengaktifkan mikrofonnya. Ya, saya ingin bertanya. Ya, Saudara Andri. Tapi sebelumnya coba dilihat lagi slide yang ke-8. Bagian pencegahan apa? Yang bagian moral itu coba di-share screen ulang. Yang slide ke-8 coba dilihat di slide ke-8. Nah, di situ kan cara mengatasi dekadensi moral ya. Dengan proses pembelajaran ini dengan pertama guru menasihati segala macam itu kan ya. Nah, itu menurut kalian itu tuh sebenarnya cara tuh ampuh nggak sih gitu loh. Mengingat ya kita sekarang ya tahu lah di lingkungan sekitar kalian juga kan para siswa-siswa ini kan kayaknya kalau diomongin nama gurunya itu ya kadang suka ngelawan ya. Nah, ini kira-kira menurut kalian ya cara mengatasi dekadensi moral yang baik menurut kalian itu seperti apa sih gitu loh. Apakah dari pendidikan dari rumah, apa bagaimana, apa dari lingkungannya, gitu loh. Itu aja sih. Baik, Saudari Dewa Ayu, apakah sudah jelas? Sudah, Pen. Oke. Silakan jika yang ada yang ingin bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andri. Jadi pertanyaannya cara mengatasi dekadensi moral tersebut ya. Apakah cara ini ampuh untuk mengatasi dekadensi moral khususnya pada kaum pelajar? Menurut saya pribadi belum cukup ampuh karena mahasiswa ataupun pelajar lainnya juga masih banyak menyelewengkan khususnya tentang dekadensi moral ini. Seperti contohnya, tadi udah dikasih contoh pada penjelasannya Feni Marlina, untuk mengatasi berbagai kerusuhan moral atau dekadensi moral ini juga dalam masyarakat juga kurang ampuh. Cara tadi juga belum efektif semua untuk menghindari salah pergaulan khususnya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih, khususnya memilih kawan ataupun memilih pergaulan khususnya bagi kaum pelajar. Apakah
kurang jelas, Andri. Baik, cukup. Terima kasih atas jawabannya, Dewa Ayu. Baik, Andri. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Karena hanya satu penanya, di sini kelompok kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang bisa jawab, dipersilakan. Di slide kami tadi dimunculkan argumentasi tentang tantangan Pancasila memiliki faktor eksternal dan internal. Memiliki dua, yaitu apa saja? Boleh menjawab. Boleh, langsung saja Aisyah. Oke, ada dua faktor eksternal dan internal, yaitu yang pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Baik, terima kasih Aisyah. Selesai sudah diskusi kita, demikian diskusi kelompok 5. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.